Shalom, salam sejahtera. Departemen Bakti Wanita Advent, Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan Renungan Harian Wanita Kristen 2023 disusun oleh Ibu Ria Sinuraya. Minggu 12 Februari dengan judul Taurat dan Keadilan. Firman Tuhan di dalam Mazmur 119 ayat 142, keadilanmu adil untuk selama-lamanya dan Tauratmu benar. Salah satu tantangan sebagai ibu rumah tangga, kita harus bisa bagi waktu untuk anak-anak, suami, dan untuk jiwa-jiwa yang baru menerima kebenaran Kristus. Sampai saat ini, kami masih tetap lakukan pemeliharaan jiwa. Terkadang, kami mendapat cemooh atau penghinaan dari yang sudah kami layani. Namun, haruslah berlapang dada walaupun dituduh pilih kasih. Kecurigaan pun kami terima dari masyarakat sekeliling yang menyatakan bahwa pelayanan gratis yang kami laksanakan adalah usaha menjaring orang agar bergabung ke gereja kami. Contoh, melalui jahit-menjahit gratis. Tetapi puji Tuhan, tetap ada jiwa yang bersedia menerima baptisan melalui pelayanan ini. Hal ini membuat saya tetap bersuka cita dan giat melayani sesama. Terdapat pula orang-orang muda yang sudah menerima Kristus melalui baptisan kudus yang kami pelihara sebab mereka tidak lagi dapat tinggal di rumah orang tua mereka. Saya akan tetap setia membawa kabar gembira di sekitar wilayah Indrapura, daerah Brohol. Di zaman ini, kebaikan bisa saja disalahartikan oleh orang lain, atau bahkan oleh orang yang menerima kebaikan tersebut. Sama seperti kesaksian ini, adalah pekerjaan iblis supaya manusia lebih memilih untuk berhenti berbuat baik. Kalau perlu, berhenti beritakan kabar Injil yang adalah kabar baik itu sendiri. Belum lagi kebaikan yang dimanfaatkan. Kita sering juga mendengar atau bahkan mengalami ada orang yang terus-menerus meminta bantuan kita, walaupun sebenarnya dia sudah dapat berdiri di kaki sendiri. Ini semua adalah usaha-usaha iblis untuk membingungkan umat manusia. Taurat Tuhan dikaburkannya, bahwa itu sudah tidak berlaku lagi, sebab dengan matinya Yesus di kayu salib, maka Taurat itu sudah dipalangkan. Dengan percaya kepada Yesus saja cukup membuat kita selamat. Kalau kita berdosa, cukup datang kepada Yesus memohon ampun sebab Dia Maha Kasih. Jadi tidak perlu khawatir lagi akan dosa. Sebuah bisa beracun yang dapat menghancurkan umat manusia. Bukankah ini memang tujuan iblis? Membinasakan manusia? Bukan hanya dia saja yang akan dibinasakan oleh Tuhan. Pasal 119 dari kitab Mazmur adalah pasal yang terpanjang dalam Alkitab yang membawa para pembaca kembali merenungkan keajaiban hukum Taurat Tuhan. Cobalah Anda baca perlahan-lahan dan renungkan. Yakinlah, maka firman indah yang terkandung di dalam pasal ini akan menguatkan Anda menjalani hidup penuh penurutan terhadap hukum Allah yang memerdekakan Anda pada akhirnya. Ketika Anda tergoda untuk membuat laporan keuangan palsu supaya mendapat keuntungan, maka hukum ke-8 dan 10 dapat mengingatkan Anda sehingga Anda dicegah untuk tidak melakukannya. Demikian juga halnya dengan butir-butir hukum lainnya. Bagaimana dengan hukum tentang hari Sabat? Kepada siapa kita melanggar? Tentu saja kepada Allah yang adalah Tuhan akan hari Sabat. Kita memeliharanya bukan saja semata-mata karena janji Allah yang mendatangkan kebaikan bagi kita, namun oleh karena kita sendiri yang akan mendapat manfaatnya, yakni beristirahat dari pekerjaan duniawi
dan mengadakan rekonsiliasi dengan Pencipta kita. Kita pun menunjukkan kasih kita kepada sesama dengan memberikan waktu kepada yang bekerja membantu kita untuk beristirahat dari pekerjaan duniawi yang melelahkan di sepanjang minggu. Bukankah ini dikatakan adil? Kiranya hari ini Anda dapat mengasingkan waktu untuk membaca keseluruhan Mazmur pasal 119 ini dan menemukan kebahagiaan sejati dari Allah di dalamnya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua sepanjang hari ini.